musyawarah yang regional. Kebetulan kami, Pak Lurah dan saya baru di sini selama 2 minggu ya Pak. Sebelum Pak Lurah, mohon izin kami perkenalkan diri. Saya Sekretaris Lurah atas nama Anita Eka Navalina. Rumah kami di belakang Sri Mandala. Monggo Bapak Ibu apabila mungkin lewat kami atur untuk mampir. Kedepannya kami mohon bantuan dari Bapak Ibu semua. Semoga Kelurahan Tegal Gede lebih solid, lebih sukses, lebih maju. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Lurah. Langsung. Halo, halo. Oh. Watakin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nas anfa'ahum linnas. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, di malam yang penuh berkah ini hanya satu puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam yang penuh berkah ini kita senantiasa tercurahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dipertemukan, karena beliaulah kita dipersaudarakan, dan kepada beliaulah kita nantinya berharap mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir ya. Dan juga saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Sekretaris Kelurahan Tegal Gede, Bu Kasih PMKS, para staf kelurahan, dan yang kami banggakan dan kami hormati seluruh ketua RW, ketua RT, para tokoh ulama, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para guru dan lain sebagainya yang alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan kami yang mungkin di tempat yang sangat sederhana ini dengan berbagai keterbatasan dan mungkin ada banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Namun sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Abdul Kamil Pak, bisa dipanggil Kamil ya. Sebenarnya saya itu katanya orang itu ada agak miripnya dengan Pak Ridwan Kamil. Cuma beda nasab, beda nasib Pak. Ya, kalau beliau gubernur, kita masih lurah ini. Beda nasab, beda nasib. Ya jauh sekali lagi. Kebetulan saya itu orang Pakusari, dari desa gitu ya Pak ya. Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari. Kebetulan juga kulturnya juga kultur Madura sana. Sehingga kalau komunikasi Madura insya Allah ki langkong saya Kak Dito. Cuma kadang Maduran kaza ki beda kasar-kasaran nih sekoni. Karena pun campur yang sebereng Pak. Campur sarka, campur apa ini. Oke. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami semua. Kami yang baru di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pertama kali kami hadir belum sempat kula nuwun,
belum sempat silaturahim ke bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Dan baru malam ini kita berkumpul, padahal sudah berlalu sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, namun karena memang langsung disambut dengan berbagai kegiatan, saya berusaha untuk menyesuaikan diri. Terlepas itu semua, saya sangat berbangga dan berbahagia dan sangat berterima kasih. Ternyata saya hadir di sini sudah disambut dengan berbagai event kegiatan yang luar biasa. Luar biasa semarak, luar biasa kompak, dan luar biasa sukses. Ya, bahasa sederhananya itu kita tidak ikut nanam tapi kita ikut manennya ini, Pak. Alhamdulillah. Ini atas berkat ya semangat perjuangan ya, wabil khusus tentu lurah-lurah sebelumnya, mulai Bu Eni, Pak Eriza, mungkin sebelum itu Pak Uko ya. Nah, Pak Uko itu satu dusun dengan saya dulu, Pak. Dia itu asalnya kan dari desa Kertosari. Kalau Pak Uko itu turunan-turunannya memang petenggi katanya orang desa saya. Kalau saya bukan, saya rakyat jelata aja. Dan kalau Pak Eriza kemarin sempat kumpul dengan saya di Satpol PP. Nah, 2 bulan saya di Satpol PP, mulai Juni sampai Agustus akhir. Nah, sebelumnya Januari sampai Juni, selamat datang Pak Imsem. Januari sampai Juni saya itu menjabat lurah di Jember Kidul, Pak. Ya, yang belum tahu Jember Kidul mungkin ya daerah Talangsari situlah. Di situ rumahnya Pak Bupati dan rumahnya Pak Wakil Bupati juga. Ya, alhamdulillah di sana itu ada 36 RW, ada sekitar 126 RT. Kalau di sini kan hanya 8 RW, Pak. Dan alhamdulillah saya selama 8 bulan itu bisa hafal ke 36 nama-nama RW-nya. Karena ketika ada sesuatu itu saya japri sendiri-sendiri gitu, satu persatu. Dan mohon maaf, kebiasaan saya memang sering japri gitu, Pak. Kalau tidak segera respon di grup, ya saya japri gitu satu persatu Pak RW-nya. Sehingga mohon maaf Pak RW atau mungkin ada Bu RW. Dan sambil perkenalan, saya ingin tahu satu persatu nih. Pak Ketua RW 1, Pak Salim Effendi, pundi? Oh, udah hadir ya? Nggih, infonya sakit nggih. Pak Sunari, Ketua RT 1. Oh nih, oh nggih Pak. Alhamdulillah. Bu Siti Fatimah, Ketua RT 2. Oh, Bu Siti Fatimah. Oh, nggih. Sering ke kantor kayaknya. Iya, saya yang agak lupa-lupa gimana gitu ya. Pak Muhammad Siddiq, Ketua RT 3. Oh, nggih nggih. Pak Paiman, Pak Hengki. Paiman, Pak Hengki. Waduh. Ini langsung hafal saya. Pak Paiman, ada 2 ini Pak Paiman. Mana Pak Paiman? Oh, nggih. Pak Siono. Alhamdulillah. Oh, RW 2 ini memang hanya 2 ya? Oh. Pak Sugeng, izin tadi ya? Sakit tadi ya. Pak Muhammad Khalid. Alhamdulillah. Pak Hasan Basri. Oh, nggih. Pak Suryadi Abdurrahman. Nggih. Pak Abdul Muin. Oh, alhamdulillah Pak RW 4. Nggih, Pak Abdul Muin. Pak Muhammad Wahyudi RT 1. Nggih, Pak Abu Bakar RT 2. Oh, alhamdulillah. Pak Budin RT 3. Nggih, alhamdulillah. Pak Dadut Karyadi. Oh, itu RW 5. Pak Afandi Saifuddin. Oh, izin tadi ada ya sebentar ya. Pak Naimah. Oh, Bu Naimah. Masya Allah, seporana Bu. Seporana Bu Naimah. Bu Naimah gitu. Pak Yoyo Siswoyo. Oh, alhamdulillah Pak Yoyo. Nggih, Pak Herman. Oh, alhamdulillah RW 6 nggih, Pak. Pak Didi Hartono. Nggih, Pak Didi. Pak Madin. Alhamdulillah. Pak Hartono Saifullah. Oh, nggih. Pak Jatimo. Nggih, alhamdulillah, Pak. Pak Ahmad Saleh. Ahmad Saleh. RW 6 ini sebelah mana ya, Pak? Oh, green itu ya. Oh, nggih, nggih.
Pak Jumali, RW 7. Oh, ini Pak Jumali. Saya beberapa kali ke RW-nya itu, Pak, imunisasi. Lewati Pak Jumali. Pak Selamat Riyadi, RT 1. Pak Jidin. Oh, ini. Ya. Panglima Kumbang. Pak Mujibto. Oh, nggih Pak, alhamdulillah. Pak Yakub. Nggih, Pak Supriyadi. Pak Suprayitno. Belum ya. Pak Khairul Anam. Pak Untung Saiful Hadi. Oh, kok sendirian nih Pak Jidin cuma dengan Pak Jumali. Iya. Bu Dokter Lili Lailia. Oh, belum hadir ya? Ya, beliau senior kita tapi di sini kan ketua RW. Pak Tommy Sefal. Pak Tommy. Pak Irianto. Oh, alhamdulillah. Pak Baharagus Setiawan. Udah ada. Ini dosen ya? Pak Baharagus. Dosen ya? Taman kampus itu, Pak. Iya, taman kampus ya. Kayaknya saya pernah tahu namanya ini. Pak Agung Wahyono. Hadir juga kan. Pak Ujang Setioko. Oh, alhamdulillah. Oke. Ada 32 RT, ada 8 RW. Semoga saya juga bisa hafal 40 nama ini. Insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya dan perkenalannya. Semoga ini menjadi awal kita menyambung silaturahim. Ya, saya seperti ini, Pak. Saya ini memang lama awal penempatan tuh di Satpol PP, Pak. Sejak 2005 sampai 2001 akhir. 2021 akhir. Ya, dari 2021 akhir baru 2022 awal saya dipindah menjadi lurah. Sehingga saya lebih banyak lama di Satpol PP. Jadi jarang berada di wilayah gitu. Tapi insya Allah kalau kegiatan lapangan ya sering, karena kita kan di pasukan ya Pak, biasa kemana-mana gitu. Dan insya Allah bisa interaksi dengan Bapak semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ini nanti bisa jadi diskusi kita bersama. Oh, alhamdulillah, selamat datang Pak Yai Ahmad Zaini. Mantau sekelangkong atas Rahabun Kak Dinto. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kurun waktu 2 minggu lebih kami diberi amanah di Tegal Gede ini, yaitu yang pertama, kami telah menyiapkan WA hotline ya Pak, khusus untuk Tegal Gede, yaitu di nomor 081234696567. Saya sering nge-share sosmed, di situ sering kali saya cantumkan ya hotline gitu ya. WA hotline ini apa? WA ini merupakan WA yang kita gunakan untuk berinteraksi kepada seluruh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat itu ada persoalan apapun, sebaiknya disampaikan ke WA ini dan mohon jangan disampaikan di sosial media gitu. Sehingga biar kami lebih tahu dulu, syukur-syukur kita bisa selesaikan. Jika belum kita selesaikan, setidaknya bisa kita ketahui dan kita carikan solusinya gitu. Karena tentu saya yakin tidak semua persoalan bisa saya selesaikan seketika. Namun saya akan berusaha untuk hadir di tengah-tengah itu. Makanya kita sediakan nomor WA khusus. Nomor WA saya juga insya Allah Bapak kan sudah simpan ya. Ya, nomor saya itu juga boleh disebar ke mana saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena kita pun juga terbuka ya terhadap pelayanan ini. Dengan WA online ini juga yang pegang ini pertama yang pegang HP-nya itu Bu Sekel, kemudian di-scan di komputernya Bu Sherly selaku kasih PMKS dan juga di-scan di laptop saya, Pak. Sehingga misalnya Bapak sekarang kan pengurusan surat menyurat itu kan sekarang sudah tanda tangannya pakai elektronik saya itu ya. Misalnya seperti pindah dan sebagainya, kecuali surat-surat khusus yang lain ya. Nah, jika Bapak persyaratannya sudah lengkap, ditinggal kemudian ditanya oleh staf kami sudah cukup, kemudian dalam proses pengetikan beliau Bapak atau ibu-ibu masih ada kepentingan yang lain, enggak apa-apa ditinggal, tapi tinggalkan nomor WA, nanti minta dikirim ke situ. Oke, sehingga suratnya nanti bisa langsung kita kirim via WA.
Surat tidak sekarang, Pak, tidak semuanya ya, tidak semuanya harus di print. Dengan WA itu sudah cukup dan ini semoga bisa mempercepat. Kedua, mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di WA itu. Atau kalau mungkin langsung ke saya juga tidak masalah. Oke, di Japri di WA saya disampaikan juga tidak masalah. Daripada disampaikan di sosial media kan gitu, Pak. Kita kan perlu tabayun. Siapa tahu mungkin Pak Lurahnya belum tahu. Staf-staf saya juga belum tahu persoalannya apa dan sebagainya. Alangkah baiknya jika kemudian kami tahu dulu, kita coba hadir, ya, kita carikan solusi dan sebagainya. Yang kedua, insya Allah Bapak juga sudah monitor di grup. Saya sering kali nge-share link-link sosial media ya Pak. Mulai dari YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Kelima sosmed ini kebetulan masih saya pegang sendiri. Saya kelola sendiri, saya share sendiri. Dan Alhamdulillah sudah followernya itu sudah mulai lumayan. Kalau YouTube itu sudah 100 lebih lah. Dan ini sudah merupakan awalan yang baik lah. Dan kami butuh support dan dukungan dari Bapak semua. Karena warga Tegal Gede ini saya lihat banyak dari penduduknya itu yang memang dekat dengan area kampus, Pak. Dan mereka biasanya sangat familiar dengan sosial media. Sehingga kita siapkan media itu untuk berkomunikasi. Demikian juga apabila Bapak, Ibu-ibu ada kegiatan di tempatnya masing-masing, baik dihadiri oleh kami ataupun tidak dihadiri oleh kami, ingin dimunculkan di sosial media kelurahan, monggo silahkan. Dikirim aja videonya ataupun fotonya. Nanti narasinya juga dimunculkan, Pak. Ini kegiatannya apa. Jadi saya tidak salah memberi narasi. Oke. Agar apa? Agar masyarakat juga tahu ada hal-hal positif yang sudah dilakukan. Siapa tahu ini bisa menginspirasi. Contoh terkait dengan NIB ya. NIB yang kita lakukan setiap hari Rabu di Kelurahan Tegal Gede ini, ya. Sejak hingga tadi kita sudah dapatkan sekitar yang kita layani itu ada 82 Pak NIB. 52 itu dari warga Tegal Gede, sedangkan yang 30 dari luar warga Tegal Gede. Nah, kenapa ada warga luar Tegal Gede yang bikin di sini? Bisa jadi mereka tahu dari sosial media. Bisa jadi dia tahu dari share WA dan lain sebagainya. Kita tidak menutup diri, tapi saya berharap warga Tegal Gede yang memang membutuhkan layanan ini bisa mengoptimalkan peluang ini gitu, Pak. Tentu kami akan mengutamakan warga kami sendiri. Tapi warga yang lain juga kita layani ketika mereka bisa hadir di sini. Oke. Nah, itu. Kemudian itu terkait sosial media. Yang berikutnya tadi terkait dengan NIB juga, dan saya mohon bantuan Bapak, Ibu-ibu, Pak RW, Pak RT juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat. NIB ini, Pak, nomor induk berusaha, bukan nomor induk bantuan. Nanti yang dapat yang bikin NIB ini nanti akan dapat bantuan, tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Kalau bantuan ya dengan mekanisme yang kemarin-kemarin itu sudah. Ya, ada DTKS, nanti ya dari Ibu Sherly lah yang selama ini sudah dilakukan, ada BPMT, BLT dan sebagainya. Ya, kalau NIB ini untuk usaha apa? Usaha apa saja, Pak? Saya sendiri bikin NIB-nya di sini, Pak. Dibantu sama Bu Sherly, gitu kan Bu ya? Kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan, ya domba gitu ya. Dan juga ada channel YouTube Pondok Domba gitu. Itu saya buatkan NIB, ternyata bisa. Nah, kedua, dan kami ingin menjadikan hari Rabu itu menjadi hari Rabu hari UMKM ceria. Artinya kita jadi pusatkan di sini kegiatan terkait dengan UMKM. Salah satunya yang masih baru kami bisa lakukan adalah pelayanan pembuatan NIB. Nanti UMKM kita hadirkan. Tadi juga sudah hadir dari komunitas literasi atau komunitas membaca, membawa buku-buku yang alhamdulillah banyak anak-anak TK PAUD itu yang juga ikut baca gitu loh, Pak. Dan kita harapkan nanti ke depan ketika ada pelatihan untuk membuat PIRT, kemudian membuat sertifikasi halal dan sebagainya, juga akan kita laksanakan di hari Rabu. Kenapa Pak Lurah milih hari Rabu?
Bukan karena hari Rabu, hari spesial, hari khusus dan sebagainya, Pak. Otabe keterbit na Pak Lurah hari Rebuh benih. Mun kula keterbina hari Seto, Pak. Udah hari Seto terbina. Nah, hari Rabu itu kenapa? Karena kalau hari Senin mepet dengan Minggu. Kalau hari Selasa mungkin persiapannya kurang, sehingga saya ngambil hari yang tengah. Itu aja, Pak. Kalau Kamis persiapan nanti malam Jumat. Ya, mungkin ada acara yang sebagainya. Hari Jumat waktunya lebih mepet. Nah, hari Rabu itu kayaknya pas. Itu toh yang menjadi pertimbangan kami. Nah, ini bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kelurahan Tegal Gede. Nah, yang berikutnya adalah kita ingin, Pak, memberikan pelayanan ini dari sesuatu atau tempat yang mungkin ini membuat kondisi ini semakin lebih nyaman lah bagi masyarakat. Contoh ya, mohon maaf ya, ketika aula yang ada di Tegal Gede ini seperti ini, alhamdulillah dengan inisiatif dan ikhtiar kami semampu yang kami bisa lakukan, saya, Bu Sekel, Bu Seli dan seluruh staf ini, ya kita coba chat, Pak, di sini. Kalau masih ada bolong, bocor dan sebagainya, ya mohon maaf kami belum bisa melakukan. Karena memang kelurahan ini bukan OPD, Pak. Tidak memiliki anggaran. Tapi kalau sudah diusulkan, insya Allah beberapa lurah yang lalu, sejak 3 atau mungkin 5 tahun yang lalu ini sudah diusulkan. Wallahu alam ini nyampe di mana usulannya. Ya. Kemudian kita ikhtiarkan juga, kita kasih beberapa lampu-lampu ini ya. Alhamdulillah ini Bu Sekel sangat kreatif sekali. Di depan sudah terlihat ada sorot-sorot cahaya gitu kan. Kemudian ada inisiatif dari beberapa RT yang masuk ke kami. Pak, gimana kalau halaman halaman kelurahan ini dibuat lapangan bulu tangkis, Pak? Oh, oke, monggo silakan. Saya sangat senang sekali. Dan saya berharap memang malam di kelurahan ini seperti siangnya gitu. Sama-sama semarak, Pak. Sama-sama rame. Ya. Bahkan mohon maaf, nanti terlepas ini pro dan kontra, terlepas ini ada plus minusnya, tapi saya yakin insya Allah ini niat baik. Saya ingin bikin kolam di parit depan kelurahan itu, Pak. Ya, terlepas ini plus minusnya ya, katanya banjir nanti ada yang nyolong dan sebagainya. Ya biar Pak Sanusi nanti hitung ikannya, Pak ya. Nanti saya tebar misalnya 100, dihitung Pak Sanusi, besok pagi itu tinggal berapa ikannya itu. Nah, makanya kita butuh dukungan dari Bapak semua. Kenapa saya mau bikin parit di depan? Kita itu punya potensi, Pak. Apa? Airnya di selokan depan ini mengalir tidak pernah henti, Pak. Tidak pernah kering. Saya lihat ya. Walaupun kadang cerkeleceran ya, kadang benyak kan gitu. Yang agak miris, ya, agak miris. Mohon maaf nih. Sekitar hari Senin apa hari Selasa kemarin ya, Bu ya. Ada yang BAB di depan, Pak. Aduh ya Allah gitu. Saya pikir ini orang Pakusari ya, ternyata orang Tegal Gede. Kalau di Pakusari sana banyak, Pak. Depan rumah saya juga pinggir jalan dan pinggir sungai. Ya biasa, cuma kan tertutup dengan beberapa bangunan itu ya. Nah ini PR, kalau kita perbaiki coba, kemudian ya kita gali sedikit gitu ya. Kita kasih jaring di depan sehingga sampahnya tidak masuk. Kemudian kita dapat ikan bareng-bareng gitu. Kemudian saya minta Bu Sekel ya carikan lampu sorot gitu loh, Bu, sehingga ikannya itu kelihatan berenang gitu. Nah siapa tahu nanti bapak, ibu-ibu yang punya cucu dan sebagainya pingin main-main ke sini tidak apa-apa. Kalau nanti mau mancing, dulu kurang besar gitu ikannya. Nanti kalau sudah besar, nah kita pancing bareng-bareng, kita bakar bareng-bareng, kita nikmati bareng-bareng. Nah, kan gitu, Pak. Ya, kenapa ini hasil kerja kita bersama? Siapa tahu dari aksi yang kecil dan sederhana ini bisa menginspirasi tempat-tempat yang lainnya. Karena saya lihat juga aliran sungainya ini kan terus ke sana, Pak, sampai ke Atirogo. Ya, memang untuk merubah sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang kecil dulu. Dan ini butuh dukungan, support dan doa dari seluruh Bapak semua. Ya, syukur-syukur misalnya hari kapan Ibu ya, mungkin minggu depan insya Allah akan kita mulai. Jika misalnya saya ngasih pengumuman di grup WA, siap mendukung, Pak? Alhamdulillah. Mendukung itu tidak harus bawa tahu, bawa enggak, Pak.
Ya kalau bawa ya silahkan itu aja. Tapi mendukung misalnya ya hadir. Kedua, kalau ada yang tiba-tiba yang motas ya diingatkan gitu Pak. Karena kan ya Pak Sanusi ya tidak 24 jam jaga. Saya juga demikian kan gitu Pak. Ya ini ya harapannya kita. Kita sama-sama jaga. Ya syukur-syukur misalnya Pak saya punya ikan Pak, ikan koi Pak. Oh alhamdulillah itu. Nanti diburu sama kita semua. Tapi mungkin yang akan kita tebar ya ikan-ikan yang tidak terlalu mahal lah. Mungkin ikan nila, tapi yang ada warna-warninya gitu Pak. Biar terlihat menarik. Harapan saya apa? Harapan saya tiap malam itu di depan kelurahan ini ada banyak orang. Minimal berhenti, foto, video, upload di sosial media, disampaikan, ini loh Tegal Gede, inilah ada ikannya, ini anunya apa nih, ada sebagian dan sebagainya. Ya. Karena saya lihat masih belum ada itu di kelurahan yang ada kolamnya dari alam, Pak. Kalau kita hanya bikin kolam, bisa saja saya di dalam atau di pinggir sini dan sebagainya. Tapi itu tidak menarik. Ya, karena selain biayanya juga lebih mahal, juga kurang ada edukasinya. Tapi kalau di depan, nah ini menjadi tantangan kita semua. Pakanan apa nih kadeki juga, kan ini kan? Napa? Pakanin dari Allah kasa biasa nah, atau hal yang lainnya, nah, ya kan? Nah, ini menjadi PR kita semua ya. Namun semoga ini bisa didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, karena siapa tahu ketika kita ada inspirasi kegiatan ini bisa ketok tular kepada yang lainnya, Pak. Kedua juga saya ingin sebenarnya adanya penghijauan. Kemarin alhamdulillah saya telah menyampaikan bahwa satu orang itu harus punya satu pohon kehidupan, Pak. Apa itu pohon kehidupan? Ya terserah jenengan mau nanam pohon apa saja. Di mana saja, yang jelas jangan sampai di tanahnya orang, Pak. Ini gigirin nggih. Kalaupun di hutan atau taman pemerintah, yang penting itu aman, tidak apa-apa. Karena apa? Dengan kita menanam satu pohon, berarti kita menyiapkan oksigen buat diri kita sendiri. Walaupun tempatnya tidak di dekat kita, dimanapun. Kedua, terkait dengan nutrisi, saya sempat tadi kedatangan dari ini apa? Yayasan apa gitu ya, terkait dengan penanggulangan stunting. Infonya itu akan ada catering buat anak-anak yang stunting dan sebagainya, hanya 3 bulan. Setelah itu akan dibuat semacam kebun gizi. Saya tanya, mau ditanami apa? Ya kebutuhan ini Pak. Loh. Apa mungkin jika misalnya masyarakat itu diberi daun kelor? Gitu. Karena daun kelor itu nutrisinya luar biasa loh Pak. Selain itu infonya kan ya, bisa menolak bala magic ya. Gitu ya. Tapi terlepas apapun itu, daun kelor ini nutrisinya baik Pak. Dan saya ingin memang kita mulai juga dari beberapa kelurahan, tempat-tempat yang memang kosong dan memungkinkan. Pertama, cara nanamnya juga mudah, ya kan? Berkembangnya cepat, daunnya pun juga mudah untuk dinikmati. Bahkan kakak ipar saya yang di Jakarta Pak, sering pesan ke kami Pak, daun kelor itu Pak, dikeringkan, kemudian digerus menjadi bubuk itu Bu, kemudian di packing gitu. 250.000. Oh 1 kilonya. Wah itu Pak. Ini Bu Eva langsung jawab itu. Nah kalau kita bisa punya itu luar biasa. Potensi alam kita besar. Harus di mana? Harus dimulai memang dari cara-cara yang sederhana. Dari yang kecil baru kemudian berkembang menjadi sesuatu yang besar. Ya bahasa saya mungkin kita perlu mengumpulkan debu untuk membangun gunung Pak. Tapi bukan tidak mungkin. Jika apa? Jika kita mau melaksanakannya. Yang berikutnya adalah ini juga saya mohon bantuan dari Bapak RT RW agar mendukung kami ya untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan yang sebaik-baiknya terhadap apa? Terhadap segala kebutuhan yang kami butuhkan Pak. Misalnya ketika saya minta data warga miskin, ya diberikan adalah orang-orang yang miskin Pak. Jangan sampai orang yang tidak miskin juga dikirim. Ya, khawatir nantinya kan menjadi keliru nanti. Oke. Dan yang paling tahu dengan warganya adalah Bapak RW, wabil khusus Bapak RT. Gitu. Karena ini juga bagian dari perintah agama kita, Pak. Apa? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa tadi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nanti Pak Zaini aja yang nerjemahkan gitu, Pak. Cangkola enggak gitu. Nah,
misalnya terhadap info-info itu, terutama kemarin Bu Sherly ini minta data terkait apa ya Bu, forum anak ya. Nah, forum anak ini mohon dibantu Pak. Ada beberapa RW yang belum mengirimkan masih forum-forum anak itu. Kita hanya butuh satu anak, satu RW. Apa mungkin dalam satu RW itu sama sekali tidak ada anak-anak? Ya, anak-anak tentu yang usia adalah SMP sampai SMA Pak. Kenapa? Kalau anak-anak usia SD kan masih sulit untuk kita ajak interaksi. Tapi kalau usianya sudah SMP dan SMA, tentu sangat bisa sudah diajak untuk berorganisasi, berinteraksi dan sebagainya. Karena forum anak ini harapannya nanti membuat lingkungan atau kelurahan ini menjadi kelurahan yang ramah anak. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu RW 8 G. Ya, mohon izin Bu Lili. Kalau kemarin saya sempat ketemu Bu Lili itu di Dinas Kesehatan sebagai damkar ya Bu. Ingat mungkin, lupa mungkin. Tapi sekarang berubah Bu. Gitu Pak ya. Mohon kami diberi info yang terbenar dan yang terbaik. Contoh juga sederhana. Saya guyoni staf-staf saya. Ada permintaan terkait dengan taspen gitu ya. Taspen ini untuk mengurusi terkait pensiunan janda. Ya, ketika dia sudah janda, maka dia masih dapat hak pensiunan dari suaminya yang meninggal. Ya, artinya suaminya ini luar biasa, sudah meninggal tapi masih bisa menafkahi. Cuma saya tanya, apakah betul yang bersangkutan ini janda, Pak? Gitu. Saya sering tanya gitu. Duh iya Pak, mana buktinya kalau sampai tahu dia janda? Kalau dia kawin siri gimana? Ah ya itu enggak tahu saya Pak. Nah yang tahu siapa? Bapak RT dan Bapak RW. Bapak Ibu RT dan RW. Itu Pak. Karena apa? Jangan sampai dia menikmati apa? Gajinya suaminya atau istrinya yang sudah meninggal, tapi di sisi yang lain ya dia juga kawin lagi. Kalau memang mau kawin lagi, sekalian saja kan begitu kan? Dilegalkan. Kenapa harus masih siri-sirian kan gitu kan ya? Walaupun memang gimana ya? Mungkin kita kebetulan nih Pak Motin tidak ada nih izin ke saya. Bisa menjadi PR ya. Tapi harapan saya itu hanya sebagian contoh-contoh kecil Pak yang kami butuhkan, karena segala data, segala informasi itu berasal dari bawah, dari RT, dari RW yang kemudian kami mengambil keputusan. Ketika saya mengambil keputusan keliru, ketika saya mengambil keputusan salah karena informasi yang masuk itu juga salah dan kurang tepat, maka ini akan bisa memberi dampak yang kurang baik, Pak. Dan harapan kami di sini, kami hanya ingin mengabdikan diri kami dengan pengabdian yang terbaik yang bisa kami lakukan. Tentu kami ada keterbatasannya, Pak. Ada kekeliruannya, ada kehilafannya. Namun jika kita sama-sama bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, ya insya Allah kita akan bisa untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Tegal Gede. Dan bukan tidak mungkin nantinya Kelurahan Tegal Gede ini juga menjadi barometer bagi kelurahan-kelurahan yang lainnya di Kabupaten Jember. Minimal setidaknya terkait dengan pembuatan NIB yang sederhana itu, saya belum dengar kelurahan yang lain itu membuat pelayanan seperti kita loh Pak. Betul ini, bisa ditanyakan. Karena sebelumnya saya pernah buat di Jember Kidul. Waktu bulan Februari sampai sekitar April lah ya. Memang ini sebenarnya semua orang bisa bikin. Semua orang bisa ngakses sebenarnya. Tapi tidak semua orang bisa memasukkan usahanya itu kepada nomenklatur-nomenklatur yang telah disediakan oleh pemerintah, Pak. Nah, kita dan alhamdulillah kami sudah ada punya 4 personil yang siap melayani seluruh masyarakat. Wabil khusus NIB ini. Kalau layanan administrasi yang lainnya insya Allah teman-teman sudah sangat siap gitu Pak. Dan juga ini menjadi pengingat bagi kami, bagi saya dan bagi kita semua, bahwa melayani masyarakat dengan pelayanan yang terbaik ini, semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua Pak. Amin. Karena apa? Saya ingat betul itu, mohon maaf ya, bukannya saya tidak move on dari Jember Kidul, enggak Bu. Saya itu ingat ada ketua RW 2, insya Allah sekarang masih ada orangnya, namanya Pak Ervan Sawi'i, di RW 2 Talangsari itu, dia menyampaikan ke saya,
Pak Lurah waktu itu ya. Saya itu dapat pesan dari Gus Sep. Gus Sep itu dapat pesan dari almarhum Kiai Siddiq Allahumma yarham, katanya. Kita itu mungkin Pak RW katanya ya, mau sholat mungkin belum bisa khusyuk. Kita mau sedekah ya enggak kaya-kaya amat. Sehingga mau nyaingi sahabat Utsman bin Affan itu berat. Kita puasa ya kadang-kadang masih banyak maksiat sehingga bisa belum sempurna. Kemudian kita haji juga kadang ya juga tidak bisa menyempurnakan. Apalagi siapa tahu dengan kita membantu masyarakat ini bisa mengantarkan kita ke surga. Dengan tanda tangan kita yang benar, dengan pelayanan administrasi yang baik, siapa tahu ini kemudian bisa mengantarkan kita ke surga. Dari situ kemudian saya betul-betul ingat ini. Dan ini menjadi pegangan kita semua. Semoga ini bisa membawa keberkahan tidak hanya bagi diri kita, tidak hanya bagi keluarga kita, tapi harapan kami adalah bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kelurahan Tegal Gede. Selanjutnya terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan laporan penduduk, Pak. Ya, mohon kepada semua RTW RW juga bisa segera melaporkan kondisi penduduk yang ada terkait dengan kematian, kelahiran ataupun ada mutasi baik keluar maupun masuk bisa segera disampaikan. Demikian juga terkait dengan LC-Mil ya Bu. Nah, LC-Mil ini terkait semua calon pengantin. Semua calon pengantin ini ada sertifikatnya sekarang Pak. Alhamdulillah nih kalau di kelurahan ini sudah ada seperti ini. Tidak semua masyarakat Jember ini bisa merasakan seperti ini loh Pak. Di tempat saya itu belum ada info-info seperti ini Pak. Tidak tahu ya, kalau saya dulu nikahnya 2007 Pak. Mungkin belum ada ya. Ya, apalagi Bapak yang sepuh-sepuh, kecuali yang mau menikah lagi juga perlu ini Bu. Enggak ya? Oh juga? Ya ini. Ya ini penting sekali agar bisa memonitor calon-calon pengantin itu kondisinya seperti apa, kemudian penanganannya bagaimana. Tidak kemudian setelah dimasukkan ke data ini, kemudian sampean ki gak cocok BIK karena begini, karena betonnya dan sebagainya. Enggak Pak, tidak ada urusan dengan itu. Misalnya terkait dengan kesehatannya dan sebagainya, ketika kurang misalnya kurang darah, nanti akan ada solusi dari bagian medis untuk memberikan nutrisi darah misalnya. Ada masalah ini, nanti akan diberikan solusi terkait dengan itu. Misalnya umurnya kurang, nah mungkin akan diberi edukasi lagi agar umurnya cukup dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai kemudian informasinya keliru. Engko le daftar ngono malah gak iso kawin. Enggak. Justru kalau kita menghambat orang menikah itu malah lebih salah. Ya, kecuali memang yang bersangkutan itu masih di bawah umur, Pak. Ya, jangan dipaksakan untuk menikah. Ya. Sayangnya Pak Mutin belum hadir ini. Namun ya enggak apa-apa, insya Allah ini menjadi awalan perkenalan kami dan awalan diskusi kami. Kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sejak kemarin hingga malam ini dan seterusnya ada kekhilafan, ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah kami berikan kepada seluruh masyarakat Tegal Gede. Dan kami juga terbuka terhadap kritikan, masukan, saran bisa disampaikan ke nomor WA saya ataupun ke nomor WA hotline yang telah kami sediakan tadi. Itu saja, dan kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya para tokoh ulama, para ketua RT RW yang sudi menghadiri undangan kami ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.